Bukan, COP Apa? itu kalau kita di sini ngebahas COP itu tentang kepanjangannya ya care of patient. Jadi perawatan pasien, perawatan pada pasien. Dan kenapa kita ada 7? Karena kita membahas tentang COP 7. Oh, Apa seperti itu? 7. 7. 7. Bapak sabar, Pak, sabar, Pak. Ini sudah live. Malu, Pak. Oh, 7. Kurang gede. Oh, iya, oke. COP 7 ini standarnya sebenarnya ada apa sih untuk Super Nurse? Kita penasaran banget standar yang ada di COP 7 seperti apa? Jadi kalau tadi sudah disebutkan ya sama host Wawan bahwa COP 7 tentang perawatan akhir hayat. Nah, kalau standar di rumah sakit itu, yaitu rumah sakit menyediakan perawatan untuk pasien yang menjelang kematian atau menjelang ajal ini. Jadi untuk disediakan perawatan yang bermartabat dan terhormat, seperti itu. Berarti sama halnya martabat, Pak. Dan Oh, iya. terhormat. Jadi memang tujuan dari COP ini tujuannya adalah bagaimana pasien bisa meninggal dalam kondisi nyaman dan bermartabat. Betul. Nah, kaitannya dengan ini ditembak ini maksudnya apa, Pak? Ini konsep dari kepala ruangan gua. Oh, kepala ruangan, saya sih kepala ruangannya. Wow. Oke. Selanjutnya, sebenarnya standar-standar apa dari tujuan dari COP 7 ini? Ada apa aja sih di standar ini, Bu? Di standar COP 7 ini kita kan ada pengkajian. Pengkajian. Lain motor bungkul, anu boga standar. Oh, bukan itu Bukan beda itu, lagi. Bapak. Kumaha. Oke. Standar Jadi, apa, Bu? di standar COP ini kita kan ada pengkajian pada pasien-pasien yang menjelang ajal tersebut. Ya, pengkajian itu kita mempunyai ada 10 indikator pengkajian untuk pengkajian akhir hayat tersebut. Tapi sebelum melakukan pengkajian ada beberapa step yang memang harus dipenuhi dulu. Ya, apa tuh yang harus dipenuhinya? Jadi pertama kita harus Step, Pak. Aduh. Step. bukan Jadi itu stepnya step apa? kejang, step kejang. Beda, step, Pak. Step. Jadi untuk kriteria indikator pasien yang masuk ke perawatan akhir hayat atau end of life itu, kita kan kalau dirawat di ruang kita di RSIS ini ada di mana-mana ya, ada ruang perawatan biasa sama ruang intensif. Oh, jadi dibagi Ya, dua ya alurnya. betul. Ada ruang biasa sama dengan ruang intensif. Apa bedanya itu? Nah, kalau misalnya kita menentukan kriteria untuk pasien end of life di ruang biasa, kita menentukan dulu IWS-nya berapa. IWS. EWS. IWS, Pak. Early Warning Score. Early warning Ya. score. Korna sabaraha kudu sabaraha Ya. dua-dua. Enggak. Seri. Kata mah Pak sepak bola. Tilu, eta mah Sepak bola, Pak. Jadi Sepak bola. jadi IWS-nya tuh harus 7, tapi tetap kita harus berkolaborasi dengan dokter prognosanya bagaimana karena IWS 7 juga belum tentu iya. prognosanya tuh baik atau buruk. jelek. Jadi di sini yang masuk ke kriteria end of life itu IWS 7 dengan prognosanya itu ed malam, dubia ed malam. Kemudian malam. Ya. Jadi mungkin wargi-wargi RSIS Bandung tidak tahu ed malam itu apa. Jadi mungkin bisa dijelaskan. ed malam itu kondisi pasien dalam keadaan perburukan, memburuk. Perburukan, Jadi, Pak, perburukan. seperti itu. Ed seher. Oke. Jadi yang ed malam harus ditentukan dulu bahwa selain EWS-nya 7 karena tidak semua EWS yang 7 itu ada ed malam ya. Betul, Jadi harus ditentukan betul. diagnosisnya, prognosinya ed malam atau tidak. Ya, kalau ternyata prognosanya adalah ed malam, maka DPJP akan membuat diagnosa baru Diagnosa dengan baru, diagnosa betul. itu. Dan kita akan mempersiapkan untuk screening PPS. Oh iya. Nah, PPS itu bagaimana apa? screening PPS itu apa? PPS itu kepanjangan dari Palliative Performance Score atau scale. Pemirsa, PPS ingat. Naon tadi teh? Ada yang ingat? Palliative Performance Score. Palliative Performance Scale. Ini Emut. Nih, PPS. saya akan menunjukkan untuk screening PPS seperti ini. Seperti ini ya. Ya, oke, itu PPS ya. Ya, betul. Iya, oke, nah, PPS. setelah ditunjukkan screening PPS, TTS, ada yang ada yang PPS. aduh, PPS, Pak. PPS, Pak. ini kemana aja ya dari tadi? Aduh, Bapak. Salikeula istirahat tuang heula, euteula. Tadi saya ngikeun, panitian teu mere. Ya Allah. Mana panitia teh izin tadi? Hoyong ngeueut.
Mana ini dewan juri di pasien? Ya. Iya. Nah, didinya. Cai heula. Kela. Capek hanaang. Ai didinya di pasien itu juri oke tuh di pasien izin. Jadi kita lanjutkan. Jadi lanjut lagi ke laptop. Oke. Ke PPS tadi ya, bukan TTS. PPS Apa itu performance. PPS? Palliative Palliative Performance Performance Scale. Scale, oke. Ya, tadi sudah ditunjukkan ini ya. Nah, Udah gimana ada. cara mengkajinya? Nah, itu tuh ada Supernas. beberapa indikator. Oh, ada indikatornya. Ya, ada 6 Tipung kanji. Kaji. Tipung gitu kanji. Ya, ada beberapa indikator, ada 5 indikator yang harus dikaji dalam PPS itu. Apa aja itu Jadi, indikatornya? Ada aktivitas, ada ambulasi, kemudian ada nutrisinya bagaimana, ada kesadarannya bagaimana, iya. sama perawatan dirinya bagaimana, Oke. kayak gitu. Nah, itu di skornya berapa, Bu? Nah, untuk PPS ini scoringnya dari 0 sampai dengan 100%. Yang menunjukkan pasien itu berada dalam fase akhir hayat itu atau menjelang akhir kehidupan itu scoringnya itu dikurang atau sama dengan 30%. Berarti kalau 40 ke atas ke sana itu nggak termasuk ya, Bu ya? Ya, tidak termasuk. Berarti Jadi bagaimana kita nggak usah dikaji lagi berarti, Bu ya? tidak. Oh, diangsuran 2000. Gini, kalau misalnya pasien itu scoringnya 40 Ya. dari hasil ini penilaian itu scoringnya 40%. Nah, itu nanti kita mengkaji lagi kalau misalnya ada perubahan kondisi atau perubahan Oke. pasien. Nah, emut-emut wargi. Ada kuis dari panitia nih buat Jadi, audiens. Oke. Supernas berarti PPS ini akan dikaji ulang nanti kalau ada perubahan kondisi. Perburukan dikaji ulang namanya. Usaha cina dikaji ulang nah, nggak tahu itu usaha. Perawat. Untuk PPS ini dilakukan pengkajian oleh perawat dan atau dokter. Perawat atau dokter. Kita yel dulu. Oke. Gimana tadi yang nanti lupa lagi. Aduh ya, saya belajar cuma tadi sebelum kesini aja yel-yelnya. Oke, siap. Yel. Dari ICU Sped gimana, Pak? Oke. Siapa? Bapak Pok ame. Oke. Pok ame. Belalang makan Oke. Keprok biar rame, ICU kemening makin oke. Pak, materi selanjutnya. Nah, sekarang saya teh banyak nanya ke Ibu teh, tapi nu materi Ibu jadi teu ngarti teh. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Nah, kita akan mengkaji PPS, palliatif performance. Apa? Jadi kadang orang itu menginterpretasikan bahwa yang namanya palliatif itu adalah konsultim palliatif. Nah, sementara untuk fase end of life ini dikaji palliatif performance score. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan PPS di sini? Variatif motor gitu. Variasi, Pak, itu. Variasi. Jadi, Bapak kalau mau variasi ke jalan lengkong. Oke. Jadi bedanya apa dengan palliatif antara pengkajian end of life ini? Untuk pengkajian end of life dengan pengkajian palliatif itu berbeda karena pengkajian end of life itu tadi kita sudah singgung sebelumnya bahwa untuk end of life ini kita harus menilai dari IWS-nya berapa 7 kemudian prognosanya bagaimana. Karena untuk pasien palliatif itu yang kita kaji itu semua pasien baru dan kita lakukan pengkajian. Ya, jadi kalau palliatif semua pasien baru ya? Ya, kebetulan saya bawa nih untuk biar bisa boleh membedakan dilihatin ke pemirsa warga RSAS. Mana? Yang palliatif. Oh ini SOP-nya. Bukan. Pengkajian. Pengkajian. Yang ada penyakit utama, yang ada kanker, PPOK, nah itu pengkajian Ini, guys. palliatif. Nah ini palliatif. Ini. Jadi beda antara palliatif dengan Ini. PPS. Oke, Ya, palliatif. Nah, berarti kalau kayak gitu tidak semua pasien palliatif pasien End of life. Betul. Begitu juga sebaliknya, tidak semua pasien end of life itu adalah pasien palliatif. Berarti beda ya. Jadi teman-teman warga RSAS beda antara PPS dengan pengkajian palliatif, beda lagi. Jadi untuk end of life ini adalah PPS yang dipakai, palliatif performance score. Oke, Bu Lucy sebagai Supernas di sini menjadi penasaran pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya yang dikaji setelah seseorang dia dikaji nilai PPS-nya kurang dari 30, berarti lanjut ke pengkajian akhir hayat. Nah, sebenarnya yang dikaji di sana itu apa sih? Untuk pengkajian. Lelah, Pak.
Yang dikaji di sini apa sih? Untuk pengkajian akhir hayat ini ada 10 indikator. Oh, ada 10 Salah satunya indikator. Misalnya kayak masalah oksigenasi, Oksigen, kesadarannya bagaimana. betul. Kemudian GCS ya tadi ya, masalah oksigenasi, kemudian masalah eliminasi. Eliminasi juga dikaji, pencernaan juga dikaji. Support sistemnya juga dikaji. Support juga, sistem dari ya. keluarga juga dikaji. Psikososialnya bagaimana. Dan Ya. respon pasien kalau misalnya atau respon keluarga Eliminasi itu kalau kayak yang- misalnya kayak yang itu ya. Indonesian Idol. Nah, Bapak tereliminasi nanti, Pak. Oke. jadi respon pasien kalau misalnya dokternya sudah memberitahu Nah. ini kondisinya perburukan. Nah, itu bagaimana? Itu ada dalam pengkajian. Oh, dilakukan. Nah, Ya. siapa yang melakukan pengkajian ini? Untuk pengkajian akhir hayat itu dilakukan oleh dokter Ya. ya, dan ditandatangani oleh DPJP. Oleh dokter dan ditangani oleh ya, DPJP. ditandatangani DPJP. Jangan lupa keluarga juga menandatangani Oh di iya, situ. berarti harus ditandatangani oleh keluarga dan Dan- DPJP. Mana formulirnya? Mana? Formulirnya ini Ah, ada di contohnya sini. ini. Contohnya ini warga RSIS. warga Nah, RSIS. ini seperti ini formulirnya. Nah, terlihat ya. Ya kan? Berarti yang nanti akan menandatangani adalah DPJP dan keluarga. Keluarga, sebagai bukti. betul. Oke, nah setelah dilakukan pengkajian, berarti ada intervensi nih. Betul, Apa yang ada harus dilakukan intervensi. oleh perawat biar tidak bingung? Oh, calik. Ya, Mang abige sami. Sok mangga kadinya Mana? kadinya. Calik, wios. Wios, panitia wios. Jadi sebenarnya siapa yang akan melakukan intervensi selanjutnya? Setelah dilakukan pengkajian itu langsung ada ya otomatis menganalisa kebutuhan. Oh, ada analisa. Dokter, ya Betul. dokter menganalisa ini sebenarnya kebutuhannya untuk apa gitu, perlunya Ya. apa? Misalnya apakah perlu tim rois kah? Atau Betul. perlu dukungan spiritual dari keluarga kah? Atau bagaimana? Terus di situ juga ada poinnya, apakah Nah, murotal Bapak, Ya. alhamdulillah. Murotal. Oh, murotal, ya. apakah pasien keluarga mungkin memutuskan pasien untuk DNR seperti Ya, itu, DNR kan naon? atau DNR teh naon? kepanjangan itu do not resuscitation, do not Wah, aduh, tepuk tangan resuscitate. untuk Supernes. Tepuk tangan pemirsa. Luar biasa sekali. Nah, berarti sudah jelas ya. Ya betul. Yang akan melakukan pengkajian adalah DPJP atau dokter, Ya. ditandatangan keluarga, dan sebagai staf harus mengimplementasikan dari hasil pengkajian tersebut. Kalau nyeri kita atasi nyerinya, kalau butuh bimbingan kita fasilitasi. Ya. Kalau beliau memutuskan untuk DNR kita fasilitasi. Betul. Boleh tepuk tangan pemirsa untuk pemateri yang sangat luar biasa. Luar biasa. Mamang jadi pinter, ayeuna mah end of life pribadi konsul menerima dengan tarif tertentunya. Untuk mah urang gitu. Oh, sami Pak. Bener kan? Benar, oh iya. Berarti beruntung. Terima kasih RSIS Bandung sudah memfasilitasi untuk IG Live-nya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum quote yang sangat menarik di siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua sponsor yang sudah mendukung program mensukseskan Rumah Sakit Hasan Sadikin menuju GCI Safety Review. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan. Tetap Amin. semangat dalam berkarya, Amin. jangan pernah putus asa. Karena sebenarnya siapa kita? RSIS. RSIS juara. Oh iya, siap. Oke, Dacan atuh Pak, sabar. Nah, semoga kegiatan ini terus berlanjut. Terima kasih untuk Dewan Juri dan juga panitia yang sudah bersemangat mensupport kita semua untuk ikut dalam kegiatan ini. Dan juga teman-teman Rumah sudah Sakit Hasan Sadikin, terima kasih sudah pantengin IG-nya RSIS. Jangan lupa follow Instagramnya RSIS. Jangan lupa follow dan komen. Saya subscribe-nya Pak, sana YouTube. Gak ada, share aja. Share, boleh. Oke. Share. Sebuah apa namanya Pak? Quote. Operation. Quote. Oh, quote of the day. Quote of the day. Quote yang sangat luar biasa tentang end of life care. Prepare for a quality of death must be as good as maintaining life. Jadi ketika Bapak orang Sunda orang Jawa. Ketika kita memberikan perawatan pada pasien menjelang akhir hayat, itu harus sama baiknya dengan memberikan perawatan untuk mempertahankan kehidupan. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, satu lagi. Biar semangat. Jadi kalau saya bilang RSIS Juara. Kalau saya bilang GCI, bisa kudu bisa. Oke, pemirsa. Oke. Oke. Sekali lagi ya. RSIS juara. GCI bisa kudu bisa. Semoga bermanfaat.
Selamat beraktivitas. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Dadah.